Sri Gutama Sinanguyang Widi Sira bisa nyerna. Sejarah hidup Gajah Mada masih belum terang. Ada perbedaan pendapat mengenai asal-usul tokoh ini. Tapi ia punya peran penting dalam sejarah Majapahit. Menurut Serat Pararaton, Gajah Mada merupakan anak dari Gajah Pagon, yakni seorang petinggi kerajaan Majapahit dan pengikut setia Raden Wijaya. Dikisahkan saat itu terjadi peperangan dengan tentara Kediri dan kemudian Raden Wijaya mengungsi ke desa Pandakan, daerah Madura. Saat peperangan tersebut, Gajah Pagon terluka dan dititipkan kepada Macan Kuping, kepala desa Pandakan. Lalu, Gajah Pagon menikah dengan anak Macan Kuping yang kemudian melahirkan Gajah Mada. Sifat dari Gajah Mada serupa dengan ayahnya Gajah Pagon. Dua orang yang memiliki nama gajah tersebut bersifat pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia kepada tuannya, dan berperilaku seperti hewan gajah dalam menghalau semua penghalang. Terlepas dari latar belakang Gajah Mada yang masih belum diketahui terang, sosok ini punya peranan penting dalam sejarah Majapahit. Gajah Mada memulai karirnya di Majapahit pada masa pemerintahan Jayanegara, putra Raden Wijaya. Saat itu ia menjadi begal atau prajurit di Kesatuan Khusus Bhayangkara. Peran sentralnya dapat dilihat ketika terjadi pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 Masehi. Dalam Serat Pararaton dijelaskan bahwa saat Rakuti menyerang Majapahit, saat ia melakukan pemberontakan, yang menjadi bekal jaga di kerajaan Majapahit adalah Gajah Mada sendiri, atau dikenal sebagai Empu Mada. Gajah Mada juga dikenal sebagai seorang yang tegas, berbicara dengan tajam, jujur, dan juga tulus serta berpikir secara sehat. Atas jasanya menyelamatkan Raja Jayanegara, ia diangkat sebagai patih tahun 1319 hingga 1321 Masehi untuk mendampingi Rani Kahuripan yang saat itu dijabat oleh Tribhuwana Tunggadewi. Kemudian, dalam pengabdiannya setelah 2 tahun, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Daha atau Kediri untuk menggantikan Arya Tadah. Pada saat itu, Arya Tadah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri. Arya Tadah yang merupakan seorang Mahapatih Amangkubumi yang menunjuk Gajah Mada untuk menggantikannya di Daha atau Kediri. Namun dalam hal ini Gajah Mada tidak langsung menyetujui hal itu. Gajah Mada tetap ingin memberikan jasa terlebih dahulu dengan cara dapat menaklukkan Keta dan juga Sadeng yang pada saat itu masih dalam pemberontakan. Setelah Gajah Mada dapat menaklukkan Keta dan Sadeng, maka barulah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi pada tahun 1334 Masehi untuk menggantikan Arya Tadah yang pada saat itu juga sudah mulai sepuh dan juga sakit-sakitan. Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa setelah pelantikannya. Sumpah Anumukti Palapa merupakan manifestasi program politik Gajah Mada terhadap Majapahit agar dapat menyatukan Nusantara yang berbunyi, lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Sumpah yang diucapkan saat pelantikan Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit
di hadapan Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi itu bermakna, jika telah menyatukan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dumpu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Karir Gajah Mada ini makin memuncak setelah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi turun tahta pada tahun 1351 Masehi. Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk. Bersama dengan Gajah Mada, Hayam Wuruk memimpin Majapahit dan mencapai masa keemasannya. Namun kegemilangan Gajah Mada pun meredup ketika perang Bubat pada tahun 1357 Masehi. Pada perang tersebut terjadi pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dengan pasukan kerajaan Sunda yang akhirnya menimbulkan banyak korban dari Sunda. Di dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa perang Bubat awal mulanya terjadi pada saat Prabu Hayam Wuruk melakukan langkah-langkah diplomasi dengan cara melakukan pernikahan dengan Dyah Pitaloka Citra Resmi yang merupakan putri Sunda yang menjadi sebagai permaisuri. Pada saat lamaran yang dilakukan oleh Prabu Hayam Wuruk diterima oleh kerajaan Sunda, sehingga rombongan besar kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk dapat melakukan pernikahan tersebut. Namun hal ini berbeda pandangan dengan Gajah Mada yang menginginkan agar Sunda dapat takluk dengan memaksa agar Dyah Pitaloka dipersembahkan sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Dalam hal ini, penolakan yang dilakukan membuat sebuah pertempuran yang terjadi, sehingga membuat ayah dan juga rombongan Sunda gugur, dan akibatnya membuat Dyah Pitaloka sendiri melakukan bunuh diri, atau lazim disebut bela pati. Karena hal itu, diplomasi yang dilakukan Hayam Wuruk gagal, dan tidak hanya itu, Gajah Mada juga dinonaktifkan dari jabatannya karena dalam hal ini dipandang untuk menginginkan pencapaiannya dengan jalan invasi militer, padahal hal ini tidak diperbolehkan. Tindakan Gajah Mada ini sangat disayangkan oleh Hayam Wuruk. Saat itu Hayam Wuruk menganugerahi Gajah Mada berupa tanah di daerah Probolinggo. Namun, penganugerahan ini pun disinyalir sebagai bentuk anjuran halus dari Hayam Wuruk agar Gajah Mada menjauh dari Majapahit. Gajah Mada mangkat pada tahun 1364 Masehi. Setelah wafatnya, Hayam Wuruk melanjutkan kepemimpinannya di Majapahit hingga akhirnya ia juga meninggal pada tahun 1389 Masehi. Sepeninggal dua orang tersebut di Majapahit, di masa-masa selanjutnya mengalami penurunan dan akhirnya runtuh pada tahun 1527 Masehi, bersamaan dengan munculnya kerajaan bercorak Islam di Jawa Tengah bernama Demak Bintoro.